Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Kita mulai ya, pakai ada berdoanya. Ibu ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Nah, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan adab berdoa ini kita jadi lebih khusyuk dan turun keberkahan dari Allah. Kita lanjutkan materi akidah kita ya. Kenapa harus belajar akidah, Bapak Ibu semuanya? Karena akidah ini adalah fondasi utama sebelum belajar hal-hal yang lain. Sebelum kita belajar ke yang lain, sama seperti ketika Rasulullah pertama kali diutus, Rasulullah belajar Quran dulu atau belajar akidah dulu? Akidah dulu, karena waktu itu Quran bahkan belum sempurna turunnya, masih turun berangsur-angsur. Yang diajarkannya apa, Teteh? Yang diajarkannya iman. Maka kenapa sekarang tuh ya, na'udzubillahimindzalik, kok banyak penghafal Quran tapi sekedar hafal saja? Karena itu mereka langsung ke Quran tanpa mereka belajar dulu iman, belajar dulu akidah. Iman sebelum Quran. Belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu. Nah, ini belajar adab, tadi adab berdoa, adab di majelis. Percuma kita belajar tapi berisik gitu ya. Nah, itu berarti belum menerapkan adabnya. Atau kita belajar tapi nyender, nah itu belum tercipta adabnya. Baru belajar ke tahap ilmu, langsung loncat ke tahap ilmu. Sedangkan para sahabat dulu sebelum belajar ilmu mereka belajar dulu iman. Sebelum belajar langsung ke amal mereka belajar dulu adabnya. Gitu kata Ibu. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu iman kepada Rasul. Kenapa harus iman kepada Rasulullah? Karena rukun iman ini Ibu satu paket, gak bisa setengah-setengah. Contoh nih, kalau iman ini diibaratkan satu pakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mah percaya ke Allah mah bajunya doang. Percaya ke kitab nama, percayanya ke kitab Taurat, nggak di celana. Berarti Ibu mau di baju tapi tidak di celana. Saya nggak percaya sama Rasulnya mah tidak ditiup. Saya nggak percaya sama malaikatnya, nggak pakai alas kaki. Mau Ibu cuma pakai baju doang. Atau satu, misalnya saya mah percaya ke Rasul aja, seperti Nabi Isa, saya percaya kepada Rasul saja, tapi terpercaya ke Allah nama, tapi tidak percaya kepada kitab nama. Seperti tidak satu utuh pakaian. Ibu mau pakaiannya setengah-setengah, di kerudung, di baju, tapi tidak lancingan. Kumaha rasana ya. Jadi iman ini satu paket. Karena ada ibu-ibu, bahkan ini sudah dikabarkan sampai saat ini, ada orang yang percaya kepada Allah, ada orang yang percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, kepada Rasul-Rasulnya, namun tidak percaya kepada Rasulnya. Kemarin saya menemukan sebuah konten ya, beliau bilang kayak gini, saya percaya kepada Allah, tapi untuk menerima Muhammad menjadi nabi itu
berat. Itu kata mu'alaf, itu mu'alaf, karena dia sebelumnya Nasrani. Karena teteh apa, ternyata di kitab sebelumnya dijelek-jelekan, di agama sebelumnya Muhammad itu dijelek-jelekan, Nabi Muhammad itu dijelek-jelekan. Apa dijelek-jelekannya? Dihancurkan kehormatan Nabi Muhammad. Disebutkan Nabi Muhammad itu pedofil karena menikahi Aisyah yang waktu umur 9 tahun. Padahal Rasulullah menggaulinya itu ketika Aisyah sudah balik. Kemudian disebutkan pedofil, disebutkan suka nikah, disebutkan Muhammad itu pencetus perang. Jadi diburukkan gitu, diperburuk image Rasulullah kita subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah ya teteh ya. Jadi ada teteh di kalangan kita, bahkan di luar sana, yang mereka percaya hanya sebagian-sebagian saja. Maka penting buat kita belajar iman kepada Rasul, biar kita tahu perspektif yang sebenarnya. Kenapa disebut pedofil? Nauzubillah. Kenapa harusnya Islam itu kan mewajibkannya 4 nikah, 4 wanita, tiba-tiba Rasulnya 9. Kalau kita nggak belajar, cukup iman saja rusak. Kalau kita cuma cukup beriman tapi tanpa menuntut ilmunya, itu rusak imannya. Karena banyak orang-orang yang sudah mulai tergerak hatinya mau mendekat kepada Allah, tapi dikasih ilmu yang salah. Jadinya gimana, Bu? Jadinya seperti pengikut-pengikut Walid. Ya, si Walid itu, Bu, pengikut-pengikutnya, nah itu teh mereka imannya sudah tergerak, namun belajar ilmunya yang salah. Maka penting buat kita belajar akidah yang lurus. Dari mulai dulu belajar keimanan tadi ya, iman kepada Allah, siapa Allah itu, sifat-sifat Allah itu seperti apa, sampai akhirnya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi Nabi dan Rasul. Kata Ibu sering mendengar nya Nabi, nya Rasul. Apa itu Nabi? Apa itu Rasul? Betul? Cung yang tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Ngacung aja, mau di piwaran apa perbedaan? Yang tahu aja deh. Tahu. Yang tahu sudah tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Cung, mau disebutkan? Nah, ngacung aja Bu. Saya pengen tahu yang sudah tahu perbedaannya. Ini nggak tahu, menyobu. Tawadu sekali ya Ibu ya. Ini tawaradu ya. Taramalawaduit. Yang sudah tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Sisanya ini kumaku tawadu atau tak tahu? Abi isi tahu tapi itu bisa menjabarkannya. Kita akan pelajari ya. Apa bedanya Nabi? Apa bedanya Rasul? Sekarang Nabi dulu. Secara etimologi atau secara bahasa mau kita kata per katanya, bahasa tuh kata per kata. Apa kata Nabi itu apa? Ada etimologi, ada terminologi. Kalau terminologi mah secara istilah, secara utuh, maksudnya yang benarnya. Kalau secara bahasanya, Nabi itu berasal dari kata naba'ah atau anba'ah. Akar katanya itu, yang artinya mengabarkan. Jadi Nabi itu secara bahasa artinya mengabarkan. Maka di surat Quran surat An-Naba berita kan, akhbar, khabar, khobar, kabar. Tuh, Indonesia tuh serapannya dari bahasa Arab. Kalau secara terminologi atau secara istilahnya, Nabi itu apa? Nabi itu adalah seseorang yang merdeka. Merdeka teh gimana Ibu? Tidak dalam kepemilikan seseorang. Karena zaman dulu
manusia ini bisa diperjualbelikan. Kalau sekarang mungkin sudah dihapuskan ya. Kalau zaman dulu itu Ibu, manusia ini diperjualbelikan. Baru benar-benar terhapus itu ketika Islam sudah berjaya. Maka banyak hadis yang mengatakan ini, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran syariat, disuruh coba memerdekakan budak. Itu salah satu cara agar dihapuskannya perbudakan ini. Alhamdulillahnya sampai kepada kita saat ini udah bebas, nggak ada satupun yang jadi budak. Jadi Nabi itu harus yang merdeka. Kemudian yang berkelamin laki-laki, ini secara bahasa dulu ya. Jadi nggak ada nabi perempuan. Maaf pun, Ibu sering dengar kalau tawasulan Syekh Siti Jenar. Pernah nggak? Syekh Siti Jenar itu saya ingat dulu zaman SMA dikabarkan gitu sama guru saya waktu itu. Ini kan nabi dari kalangan perempuan, wali dari kalangan perempuan. Hah? Ketika udah belajar akidah, kan jadi kalau dulu mah cukup iman saja, belum belajar ilmunya. Ketika dikasih ilmu yang salah, oh gitu ya Ustaz, oh gitu ya, kita percaya aja. Nah, di sini dikatakan bahwa di kitab tauhid ini ya, kata Ibu bisa membelinya juga banyak di toko oranye, hijau, hitam, bebas. Yaitu yang berkelamin laki-laki. Kebayang kalau nabi perempuan. Kebayang nggak Bu? Pas badai, ayo kita perang. Aduh, menuju nipas. Aduh, lagi PMS. Lagi nabi uring-uringan. Sebulan sekali ada PMS-nya Ibu ya? Nggak ada. Jadi nabi itu wajib laki-laki, dari kalangan laki-laki. Badai perang, menuju hamil nabi atau jantan. Part nabinya menuju hamil. Namun maka pemimpin itu gak bisa dari kalangan perempuan. Karena perempuan selalu menggunakan perasaannya. Ketika mau menjatuhkan hukuman, kelah karunya untung sakiwe. Gak bisa, harus laki-laki, logikanya berjalan. Kemudian yang Allah beritahu tentang sebuah syariat dan dia menyuruhnya untuk menyampaikannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya atau yang menyelisihinya. Dan nabi itu bukan pangkat, bukan pencapaian yang bisa dicapai oleh seseorang. Contoh nih, ada cita-cita yang mau jadi nabi? Ibu rajin belajar biar nanti jadi nabi, bisa. Anak saya nanti kalau udah besar jadi gubernur, bisa. Tapi kalau jadi nabi, tidak bisa. Nabi adalah hak prerogatif Allah. Nah, prerogatif Allah. Kumaha Allah. Allah yang memilihnya dari nasab terbaik. Maka nggak ada tuh nabi yang tidak bernasab kepada Nabi Adam. Pasti kalau ditelusuri sampai nasabnya. Kalau tidak terputus nasabnya, na'udzubillahi min dzalik, berarti bukan nasab yang baik, bukan nasab yang terpana karena terputus nasabnya. Karena kalau orang yang, mohon maaf, lahir tidak ada ikatan pernikahan, maka nasabnya terputus. Nabi ini mulia nasabnya, jadi tidak lahir dari nauzubillah zina. Nabi ini bagus nasabnya. Kemudian apa itu Rasul? Nah, jadi Nabi ini fungsinya cuman mengabarkan syariat. Bedanya dengan Rasul nanti kita simpulkan ya. Mana. Sedangkan Rasul adalah orang-orang yang mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya.
adalah orang yang mengikuti kabar-kabar yang mengutusnya. Rasul diutus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul juga secara bahasa artinya berurutan. Ar-Rasul juga berarti risalah atau mursal atau orang yang diutus. Ya, jadi banyak secara bahasa teh mursal, irsal, risalah, rasalah, irsal berarti pengarah. Namun secara terminologi, secara istilah, Rasul seperti tadi lagi, yang merdeka, yang berjenis kelamin laki-laki, yang diberitahukan sebuah syariat, kemudian dia sampaikan kepada siapapun yang belum mengetahuinya atau menyelisihinya. Nah, kalau tidak keburu ada di YouTube-nya dan jadi kalau mau ujian, materinya ada semuanya di YouTube, Kolbi TV. Betul tidak ya? Nah, di follow, di subscribe, like, and comment nanti ya. Jadi secara bahasa yaitu Rasul itu adalah seseorang yang merdeka, berkelamin laki-laki, yang memberitahukan sebuah syariat dan menyampaikannya kepada siapapun yang tidak mengetahuinya atau yang menyelisihinya. Kalau Nabi mengabarkan, kalau ini ke siapapun atau yang menyelisihinya disampaikan sebuah risalah. Singkat ceritanya gini Bu, singkatnya ya, kalau Rasul itu seseorang yang diberikan risalah, seseorang yang diberikan syariat baru, dan Nabi yang mengabarkannya. Paham tidak? Jadi Rasul adalah seorang Nabi, tapi Nabi belum tentu jadi seorang Rasul. Rasul itu diutus dengan membawa risalah. Sedangkan ketika Rasulnya wafat, ada yang membawa risalah tadi, yaitu nabi-nabi. Kemudian Allah turunkan lagi Rasul. Berarti Nabi yang tersebut sampai ke Rasul yang pertama diutusnya terhapuskan. Jadi Rasul ini yang membawa risalah baru, sedangkan Nabi yang mengabarkan risalah tersebut. Namun untuk Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada Rasul setelahku, nah gitu kan ya. Namun ternyata tidak ada, maka engkau Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim. Wahai Umar, engkau seperti Musa. Wahai Ali, Ali ya? Apa lagi? Yang saya ingat dua, Allah alam. Nah ini hadisnya jadi nggak boleh salah. Yang ingat dua. Wahai Abu Bakar, engkau seperti Ibrahim. Wahai Umar, engkau seperti Musa. Hanya saja tidak ada Nabi dan Rasul setelahku. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu yang meneruskan estafet dakwahnya, yang dibawa oleh syariat Rasul tadi. Sedangkan Rasul membawa syariat baru. Maka ketika datang syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa terhapus. Syariat Nabi Musa terhapuskan. Cukup diimani saja, tidak diamalkan. Yang diamalkan adalah risalah yang terbaru. Gitu. Jadi kalau misalnya punten, kalau misalnya sekarang masih ada yang menjalankan syariat Nasrani, itu berarti sudah kadaluarsa. Karena dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW berarti sudah menghapus kerasulan Nabi Isa. Paham sampai sekarang? Nah, itulah bedanya Nabi dan Rasul.
Waktunya habis. Terakhir. Lalu apa nubuwah? Nubuwah. Jadi ada nabinya sendiri, ada rasulnya, dan ada bentuk yang diambil, yang dibawanya, yaitu nubuwah atau kenabian. Nubuwah atau kenabian yang dibawanya, tujuan yang dibawanya. Nubuwah atau kenabian sebuah kedudukan tinggi dan pangkat khusus yang Allah pilih untuk siapa yang Dia kehendaki, murni karena karunia-Nya. Diulang. Jadi pelajaran dikte ini kan. Nubuwah adalah sebuah kedudukan tinggi dan pangkat khusus yang Allah pilih untuk siapa yang Dia kehendaki, murni karena karunia-Nya. Ini yang tadi saya sampaikan, Ibu. Tidak semua orang bisa menjadi nabi, tidak semua orang bisa jadi rasul. Kalau sekarang kita bercita-cita, misalnya anak kita ataupun siapapun itu pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, bisa dicapai. Tapi ada yang cita-citanya jadi rasul, ada cita-citanya yang jadi nabi, tidak ada. Karena nubuwah adalah karunia ilahi. Jadi pemberian langsung dari Allah. Sesuai dengan firman-Nya di Quran surat Maryam ayat 58. Diulangi. Sesuai dengan firman-Nya di Quran surat Maryam ayat 58. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyatin Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan lain sebagainya, yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Jadi nubuwah ini bukan pilihan manusia. Karena kata Ibu, sedikit lagi ya, ketika itu di kota Taif, ketika Rasulullah berdakwah, apa kata mereka? 3 orang ini menyakiti hati Nabi. Kata 3 orang, saya lupa lagi, dia bilang kayak gini, Muhammad, engkaulah Nabi itu, emang tidak ada orang lain selain kamu? Kata Rasulullah, itulah kata-kata yang paling menyakitkan. Emang tidak ada orang lain? Kan masih banyak orang yang mulia, kenapa harus kamu yang menjadi seorang nabi? Nah, langsung Allah marah besar dan turun surat di Az-Zukhruf ayat 31 sampai 32. Sampai Allah menurunkan sebuah ayat untuk membela Nabi. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu 2 negeri, Mekah dan Taif ini? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Cek Allah deh. Ya, sarkasnya, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ini kata orang Taif. Kan ada Al-Walid bin Mughirah, kan ada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Mereka lebih berhak menjadi nabi. Mematahkan bahwa nabi ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun saja. Kenapa penting belajaran ini? Karena bisa jadi, kata Ibu, ada yang ngaku-ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Kan banyak ya. Ada Nabi Asep dari Ciamis. Terus ada Kejamanan enggak, Bu? Elia Eden. Kejamanan itu ngaku nabi kan? Ya Eden, ada ya.
Orang-orang yang mengaku Nabi. Kalau kita nggak belajar akidah gimana, Bu? Percaya. Abi dapat wangsit, nah, kedatangan mimpi oleh malaikat Jibril. Saya diberikan wahyu. Dari mana ini? Dari Ciamis. Namanya Asep. Kebayangnya Nabi Asep. Sangat nggak enakan gitu nyebut nauke. Nabi Asep. Sudah pisan. Kan selalu ada dan unik, nah. Setiap penyimpangan selalu saja ada pengikutnya, ya. Aliran-aliran sesat kayak Ahmadiyah ini ya terus kemarin teh. Nah, Ibu. Aliran-aliran Syiah dan semuanya itu bukan akidah Ahlussunnah. Jadi pentingnya kita belajar akidah. Iman dan ilmu itu selalu beriringan, nggak bisa dipisahkan. Oh, saya mah mau iman saja, tapi nggak mau menuntut ilmu, nggak mau tahu caranya. Salah. Saya iman ke Allah, pengen ketemu sama Allah, sampai sholat subuh gak cuma genep. Abi atuh hebat, sholat subuh lagi genep rakaat. Dan iman kepada Allah. Seiman-imannya sesaat sholat subuh tetap 2 rakaat. Gitu. Hada walau a'lam bishawab. Jadi pentingnya kita belajar akidah. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hada wa astaghfiruka wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke halaqahnya masing-masing kata ibu semuanya.